Jadi ada begitu banyak, ada pernyataan-pernyataan dari teman-teman Pak Jokowi dulu, foto-fotonya, bla 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 bla, dan seterusnya dan seterusnya. Kok nggak jadi-jadi ya pengadilannya? Dan karena itulah kemudian orang mengatakan bahwa kayaknya ada kekuatan nih yang interfere, yang mengintervensi proses hukum sehingga tidak kunjung bisa diadili. Namanya P21 ya, di P21 kan itu juga kan jadi senjata mereka, Bang. Iya. Jadi seolah-olah bahwa kasus ini tidak punya bukti yang kuat sehingga ketika kejaksaan minta untuk dilengkapi berkasnya, polisi tidak juga melengkapi gitu. Sampai kan berbulan-bulan kan. Iya. Sampai sebelumnya Refli Harun dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa ini sudah tidak layak lagi untuk dilanjutkan gitu. Setelah kasus ini nanti masuk pengadilan dan mungkin nanti terbukti Roy Suryo bersalah ya karena telah memfitnah, kemungkinan mereka ini kapok nggak ya? Mereka ini siapa? Roy Suryo, Dr. Tifa dan yang lain. Nggak, kalau Roy Suryo dan Dr. Tifa, kalau dia bersalah dia pasti masuk penjara kan. Ya, oke, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Saya Kajito Elkayeni didampingi Bang Ade Armando sebagai narasumber utama. Nggak pakai utama. Nggak pakai utama. Kemudian ada yang narasumber yang untuk menggenap-genapi. Oh, bukan. Wah, mulai ada terjadi represi. Represi bukan ya. Pembulian. Ada senior saya Mas Warsa Tarsono alias MPT. Lama kita senior ya? Senior. Kan selisih 3 tahun. Udah berapa lama kita nggak typing? Berapa minggu ya? Cukup lama lah. Sampai saya lupa ini typing Bocor Kasar ini. Saya lupa acara ini namanya apa? Bocor Kasar, Bang. Bocor Kasar. Oke, kali ini kita lagi bergembira. Ya, ada satu hal yang patut untuk digembirakan. Bukan karena apanya ya, manusianya, tapi karena prosesnya yang sedang berjalan. Yaitu adalah penangkapan atau dibawanya. Ditangkap boleh nggak nih bahasanya ditangkap? Saya sih lebih suka ditahan sih. Tahan. Ya sama aja sih sebetulnya, cuman ya ditangkap tuh kayak agak lebih ini ya. Pencuri ketangkap gitu. Ya ditahan aja ya. Ditahan. Ditahannya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Yeay, terima kasih Pak Polisi. Kabarnya ditangkap jam 7 pagi. Ya. Atau sebelum jam 7 kata Mas Warsa tadi. Ya, jam 6-an. Kenapa jam kok 6.47. Kenapa kok pagi banget Mas Warsa? Nggak tahu. Apakah ada kecurigaan mau kabur? Konon. Enggak lah, itu asumsi ya. Oke, Bang Ade. Jadi memang ini agak ya di samping menggembirakan agak mengejutkan karena sebelumnya kan memang ada sosok besar yang membuat kasus ini mandek. Seolah-olah mandek ya. Nggak maju, nggak mundur kan mandek artinya. Nah, ini kali ini kok tiba-tiba bergerak lagi gitu loh. Nah, ini kenapa Bang Ade? Kenapa kasus ini setelah dorman, setelah sempat kita asumsikan susah ini, maju lagi? Ya, tapi pertama-tama buat penonton juga harus saya tambahkan sedikit nih terhadap pernyataan Anda yang terakhir tadi. Ya, Bang. Sebetulnya sosok besar itu adalah dugaan kita semua. Oh, gitu ya. Sosok besar itu siapa kita nggak tahu. Bahkan apakah dia ada, kita sebetulnya nggak tahu. Sebetulnya. Ya. Kalau kita ingin adil kan. Ya. Karena kita cuma menduga-duga. Kenapa sih perkara ini begitu lama? Untuk bisa masuk ke pengadilan ini kok begitu lama ya? Kalau tidak salah, mereka berdua sudah dinyatakan tersangka awal bulan ya? Kalau nggak salah, tersangka. Kalau tersangka, ya saya lupa persisnya, tapi tersangka udah lama Bang. Kan tersangka itu ketika diproses diperiksa, diperiksa. Kalau diperiksa belum tentu dong. Udah ditetapkan P21 Bang, okay. yang istilahnya. Yang baru-baru ini keluar P21. Iya. Sekarang artinya berkasnya sudah cukup. Orang tadinya berpikir bahwa begitu P21 itu dengan segera dalam 1-2 hari sudah akan dimulai nih ya penahanannya. Tapi tidak terjadi. Sampai ke P21 sendiri juga cukup lama. Jadi orang melihat prosesnya sangat lama nih. Betul. Sehingga pertanyaannya adalah, kan kayaknya bukti-bukti sudah sangat jelas. Maksudnya begini, kan sudah jelas-jelas UGM mengatakan bahwa dia lulusan kami. Betul. Ya.
sudah jelas ada gelar perkara khusus ketika itu yang sampai orang melihat langsung ijazah Ijazah tersebut aslinya. dan sampai ada ini yang menyebabkan siapa namanya Egy ya, Egy Sujana. kuasa hukumnya ya sampai bilang bahwa ada sih ciri-ciri sebuah ijazah khususnya ijazah aslinya tuh bisa diidentifikasi lah. Bahkan diraba sama dia. Bahkan diraba. Jadi ada begitu banyak, ada pernyataan-pernyataan dari teman-teman Pak Jokowi dulu, foto-fotonya, bla 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 bla, dan seterusnya. Kok nggak jadi ya pengadilannya? Dan karena itulah kemudian orang mengatakan bahwa kayaknya ada kekuatan nih yang interfere, yang mengintervensi proses hukum sehingga tidak kunjung bisa diadili. Ya. Nah, karena itulah Anda mengatakan ada sosok orang besar. Ada orang besar. Nah, kita harus adil mengatakan bahwa itu cuma dugaan. Betul. Karena tentu saja ada kemungkinan lain. Misalnya polisi ingin sangat berhati-hati. Jangan sampai ini salah nih bukti-buktinya. Kan bisa juga begitu. Tapi kan mentalnya terakhir tuh di kejaksaan, Bang, bukan di kepolisian. Dikembalikan lagi oleh kejaksaan. Iya. Tapi dianggap belum lengkap. Belum lengkap. Makanya P21 adalah ketika dinyatakan berkas sudah lengkap. Iya. Nah, itu yang saya katakan tadi, karena berkas sudah lengkap, ya orang berasumsi berharap dalam waktu yang singkat hanya 1-2 hari kemudian sudah keluar tuh pernyataan bahwa atau sudah keluar keputusan bahwa Roy Suryo dan Bu Tifa ini harus ditahan. Ternyata belum. Nah ini jadi ada persoalan di sana. Karena gini, sebetulnya kan kalau saja orang seperti Roy Suryo itu memutuskan untuk tidak lagi bicara dengan sangat keras gitu, tidak muncul di ruang publik, tidak muncul di layar televisi, di mana-mana dengan saling serang dengan orang lain dan segala macam, mungkin tidak ada juga orang juga tidak berpikir untuk ayo buru-buru ditahan. Ini kan masalahnya selama dia belum ditahan ini, dia masih terus-menerus mengeluarkan statement-statement, pernyataan-pernyataan, tuduhan-tuduhan, bahkan ejekan, penghinaan terhadap Pak Jokowi sendiri gitu ya, yang dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga sekarang orang berharap agar dia bisa ditahan supaya dia baik-baik sajalah sana di tahanan. Dia tidak lagi go public dengan kalimat-kalimat dia yang seringkali tidak misalnya tidak bisa dibuktikan, tidak ada sesuatu yang substantif dan seterusnya. Kan gini juga lamanya lamanya P21 ya di P21 kan itu juga kan jadi senjata mereka, Bang. Iya. Jadi seolah-olah bahwa kasus ini tidak punya bukti yang kuat sehingga ketika kejaksaan minta untuk dilengkapi berkasnya, polisi tidak juga melengkapi gitu. Sampai kan berbulan-bulan kan. Sampai sebelumnya Refli Harun dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa ini sudah tidak layak lagi untuk dilanjutkan gitu ininya. Karena seolah-olah kok sulit sekali melengkapi berkas. Iya gitu kan? Iya. Jadi menurut saya salahnya juga pihak kubunya Roy Suryo itu terlalu arogan kali ya. Terlalu gegabah lah menuduh ini menuduh itu, sehingga orang tuh mengatakan Pak polisi segera dong ditahan aja gitu ya, segera dong dimulai pengadilan, dilimpahkan ke kejaksaan bisa segera mulai proses pengadilannya. Nah sekarang jadi ini adalah bukti barangkali buat kita semua bahwa polisi nggak main-main nih. Ya sudah semua udah cukup lengkap ya kita lakukan. Cuman pertanyaan besarnya adalah yang tadi Anda katakan, kalau begitu selama ini siapa yang menghambat ini? Nah itu pertanyaannya Bang. Iya. Siapa yang main-main? Kalau ada sampai bahkan mantan presiden aja nggak punya power gitu loh. Itu aneh sekali. Sampai akhirnya kan itu jadi dalam tanda kutip kasus baru lagi kan. Yang mana? Yang sampai JK kan terbawa-bawa. Gitu. Ada kasus baru lagi. Orang-orang yang selama ini sebetulnya tidak terlibat jadinya terlibat. Makanya. Jadi melebar kemana-mana. Melebar kemana-mana. Iya. Jadi kalau saya termasuk orang yang gembira itu ya karena ya udahlah kita mulailah proses pengadilan. Ya taruhlah saya akan katakan begini, kita adil aja ya. Kalau saya sih sangat percaya dengan ijazah Jokowi itu asli. Saya tidak percaya sedikit pun bahwa ijazah dia itu palsu.
bukti-bukti sudah sangat jelas, ya. Iya. Tapi kelihatannya agar publik ini bisa puas gitu ya, sebetulnya palsu atau asli, ya kita tunggu keputusan proses di pengadilan. Iya. Iya. Jadi ini kan sebenarnya sederhana ya, bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah, kemudian diragukan oleh orang lain, kemudian lahirlah fitnah dan pencemaran nama baik kan, karena dituduh palsu. Tuduhan kan? ya. Nah, tuduhannya palsu kan. Itu artinya kan sebenarnya selama Jokowi nanti menunjukkan bukti, proses hukum harusnya kan jalan. Tapi meskipun kita mikirnya sederhana, ternyata kompleks banget kasus ini. Harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena pihak mereka juga sangat detail. Sampai kemarin ada ini khusus kan, apa istilahnya itu, untuk mengolah kasus tadi itu kan perlu di acara yang sangat khusus, berbeda dengan kasus-kasus lainnya, karena mereka akan selalu protes, ini nggak benar, ini nggak benar gitu loh. Dan ini menunjukkan memang bahkan kalaupun tokoh besar itu nggak ada, memang saya rasa polisi juga dalam kondisi tertekan ya Bang. Jadi Ya pertanyaannya kenapa tertekan? karena memang saya melihat bahwa ada pihak-pihak yang dalam tanda petik tadi bermain, meskipun bukan dalam institusi penegak hukum ya. Ada katakanlah politisi, katakanlah di belakang itu yang mungkin masih memiliki power ya untuk dengan dalam tanda kutip apa ya, membuat penegak hukum itu harus dengan ekstra hati-hati Ya. untuk mengumpulkan bukti seterang-terangnya agar kasus ini nggak mental gitu loh. Kan lucu Bang, nanti kalau udah di sidang kemudian di pengadilan kelihatan banget, oh, ini buktinya nggak cukup ini gitu misalnya begitu. Iya. Gitu. Nggak, tapi Yang paradok lagi kan sebenarnya gini juga, Pak Jokowi itu selama ini juga sebagai orang yang sangat dekat dengan Polri. ya. Ya. Tapi kasusnya yang menimpa dia Nah, kok itu aneh tuh, lama Bang. gitu. Iya. Katanya Pak Pak Sigit Cok, Iya. geng Iya. Solo. Ya. Iya. Nah, itu kasusnya kok terhambat gitu. Iya. Ini gimana itu Bang? Nggak, kalau menurut saya ini menunjukkan juga bahwa sebetulnya itu apa namanya ya, mitos ya, apa sesuatu yang tidak faktual, tidak nyata, kemudian dibuat dikonstruksikan bahwa Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Pak Sigit, Listio Sigit kan, pasti dibantu lah oleh Pak Listio ini. Itu kan cuma konstruksi, cuma narasi yang dibangun untuk menunjukkan betapa powerfulnya nih Pak Jokowi nih. Aman, dia nggak akan disentuh lah sama polisi gitu ya. Nggak disentuh maksudnya polisi tidak akan mau membiarkan Pak Jokowi sampai dituduh punya ijazah palsu. Ya. Tapi kan enggak ternyata. Ternyata itu cuma ya narasi, cuma imajinasi tepatnya. Ya ada hayalan-hayalan tertentu bahwa sebetulnya Pak Jokowi sedemikian powerful sehingga polisi pun bisa dia atur. Ternyata tidak. Beberapa teman yang ketemu dengan Pak Jokowi cerita Pak Jokowi itu juga bingung kenapa ya kasus yang ini sederhana, ya, yang sederhana ini kok berbelit-belit. Dia juga ingin agar fair aja, semua dibuktikan di pengadilan dong gitu ya. Karena kayaknya nih kan seringkali orang bilang begini, Pak Jokowi kenapa nggak tunjukkan saja sih? Ya. Itu banyak yang bilang, termasuk Pak JK. Pak JK kan? Ya kan jawabannya adalah memang Anda bisa menjamin kalau Pak Jokowi bikin konferensi pers misalnya, ini ya ijazah saya asli ya gitu ya, itu akan selesai. Saya duga orang seperti Roy dan kawan-kawan ini tidak akan pernah bisa dipuaskan. Iya nggak? Iya. Mereka akan terus saja. Ya artinya bahkan polisi sudah nunjukin kan, sebelum-sebelumnya mereka bilang bahwa ada embosnya, ada betul, apanya, betul. Tapi tetap aja keluar dari kepolisian waktu itu yang khusus itu gelar perkara khusus, narasinya kembali berbeda lagi. Jadi gitu. Gimana cara pembuktiannya? Ya memang susah Bang. Ini kadang pernyataan mereka tuh gak masuk akal. Yang terbaru kan bukti-bukti dari PDIP. Wah, kan itu yang fotokopinya itu loh Bang, yang di berkas yang dari PDIP. Coba itu, ceritain gimana tuh? Ya kan Roy Suryo itu seolah-olah mendatangkan bukti-bukti baru bahwa ijazah Jokowi palsu. Ya bukti yang ada yang dari PDIP itu yang gondrong, pakai kacamata, yang gitu yang dia terus narasikan di media sosial gitu loh Bang. Tapi faktanya kan memang soal rambutnya gondrong, soal kacamata itu kan sesuatu yang
Bahkan kita juga nggak tahu kan dulu itu dilarang nggak sih rambut gondrong gitu. Enggak. Perasaan nggak kan? Enggak. Ya makanya kenapa kok itu ributkan gitu loh. Jadi kan gini, sebelumnya itu mereka yang Bonatua itu dapat berkas kan dari, saya lupa dari KPU atau dari Arsip Nasional. Iya. Nah, kemudian mereka mau mencoba membandingkan dengan berkas-berkas yang ada di pencalonan Pak Jokowi yang ada di PDIP. Iya. Nah, sama PDIP-nya dikasih. Yang lucunya kemudian kan mereka terawang gitu. Buktiannya dengan padahal itu fotokopi. Padahal itu fotokopi gitu. Ini memang PDIP bermasalah juga. Kenapa, Bang? Ya, kita tahu lah dari sejak awal karir politiknya Pak Jokowi, dia datang dari partai mana? Iya, PDIP dong. PDIP. Artinya ketika dia maju di wali kota Solo, di mana ada syarat tentang ijazah itu pun, itu kan pasti PDIP terlibat di dalamnya kan. Betul. Dia tidak, artinya pertanyaannya kan adalah apakah kalian tidak pernah memeriksa? Iya. Tidak pernah memeriksa bahwa itu adalah ijazahnya Pak Jokowi tahun 1985. Kemudian maju lagi ke Jakarta ya. Di Solo dua kali. Di Solo dua kali pindah ke Jakarta. Anda juga nggak lihat ijazah itu. Kemudian jadi presiden. Ketiga kali jadi. Masa Anda nggak presiden dua kali juga. Presiden juga dua kali. Jadi ada sebuah pertanyaan yang besar dan inilah yang kemudian sebenarnya menjadikan cerita ini menjadi sebuah drama sinetron berseri-seri. Karena timbul ada orang kayak JK juga muncul. Kayak kan kalau kita nonton film-film seri itu suka ada bintang bintang tamu lah ya. Nah, bintang tamunya ini banyak. Tiba-tiba Pak JK muncul. Saya nggak menuduh Pak JK melakukan sesuatu yang ilegal atau apapun, katanya dia menjadi pemain baru. Ini PDIP muncul lagi. Di kalangan intelektual kan kayak Komarudin Hidayat juga ngomong seperti itu juga. Apa dia bilang? Yang ditunjukkan tunjukin kan? aja jasanya. Jasanya. Ini pemain baru juga nih. Yang selalu membuat kita bertanya-tanya, kenapa sih? Kenapa kamu ikut-ikutan sih? Kan yang lucu lagi itu yang Rias Rashid itu yang percaya dengan apa tuh? Rias Rashid itu apa ya kalimatnya? Percaya dengan Roy Suryo gitu. Dengan bukti-bukti yang disajikan Rismon sama Roy Suryo sebelumnya ya, ketika awal-awal itu termasuk dia yang maksud saya Pak Rias Rashid tuh kurang terhormat apa sih dia? Kan sangat terhormat. All of a sudden tiba-tiba saja dia ikut dalam permainan ini. Ya, tanpa landasan yang cukup kuat, jadinya semua itu mereka mempermalukan diri. Ya. Sementara Pak Jokowi tenang aja di Solo, terima-terima tamu. Ya itu memang sesuatu yang agak aneh ya, tokoh-tokoh yang kita anggap pinter ya, tokoh-tokoh yang kita anggap terhormat, tapi mereka sering tergelincir dalam sesat pikir gitu loh. Contohnya tadi menunjukkan ijazah. Oke, memang ada politisi ya yang kemarin itu nunjukin ijazahnya. Tapi itu kan bukan presiden bahwa ketika orang menuduhmu ijazahmu palsu, kamu harus nunjukin ijazah. Nggak ada kewajiban itu gitu loh. Misalnya Bang Ade dituduh ijazah UI-nya palsu, ini Bang Ade ijazah Amerikanya palsu. Bang Ade tuh nggak punya kewajiban untuk nunjukin ke orang yang nuduh tadi. Justru Bang Ade yang punya hak untuk mempertanyakan tuduhannya gitu loh. Kenapa Anda menuduh Kenapa begitu? Anda menuduh saya? Apakah tampang saya nggak cocok lulusan Amerika misalnya? Kan gitu. Nah ini yang saya nggak heran kenapa ya? Apa dasarnya para politisi itu begitu bencinya dengan Jokowi sehingga menghilangkan akal sehat tadi bahwa bukan kewajiban Jokowi untuk menunjukkan ijazah, tapi Jokowi punya hak untuk menahan ijazah itu sampai nanti di pengadilan. Karena ini sudah penyemaran nama baik, gitu loh. Ini sudah fitnah. Masa orang difitnah di pencemaran nama baik, ya udah tunjukin ijazahnya selesai. Lah terus fitnahnya tadi. Gimana itu membalas fitnahnya tadi gitu loh. Gak bisa dong hanya dengan menunjukkan ijazah. Menurut Bang Ade gimana? Iya, ini memang seperti tadi saya katakan ya. Atau istilah Anda kan begini kira-kira. Orang-orang ini sebetulnya membenci Jokowi. Yang justru ini menjadi terlihat karena Anda melontarkan kata-kata yang misalnya dalam kasus Komarudin tadi kan. Ya memang tidak berdasar. Dan sangat dangkal. Saya sangat menghormati Pak Komarudin untuk hal-hal tentang keislaman gitu ya. Tapi kenapa dia juga harus bicara soal
ya tunjukkan saja ijazah aslinya. Iya. Tidakkah dia seharusnya mengerti bahwa memang isunya bukan itu? Iya. Isunya adalah karena Roy Suryo terus-menerus berulang kali menyerang Pak Jokowi, maka semestinya dia yang bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa itu memang palsu, bahwa itu memang palsu. Iya. Bukan bahwa itu memang asli, bahwa itu memang palsu. Betul. Ya memang harus Roy Suryo. Kenapa Anda serangannya ditujukan kepada Pak Jokowinya? Pak Jokowi tidak punya kewajiban apa-apa. Iya. Dan sama sekali tidak bisa diterima logika bahwa tunjukkan saja ijazahnya maka ini akan selesai. Tidak selesai. Kan tadi sudah kita bicarakan. Betul. Udah ditunjukin nggak selesai. Roy Suryo tetap aja akan punya alasan-alasan yang dia buat setiap hari barangkali ya. Dia mungkin setiap hari bangun pagi itu berpikir tentang apa lagi yang harus saya Ada lakukan. poin apa lagi ini? Saya bikin kaos apa lagi? Saya bikin cerita wayang apa lagi? Ya kan? Iya. Dia kreatif sekali kan? Nggak kreatif sih tapi dia kurang kerjaan. Bukan ya. Dia setiap kali muncul dia akan punya kaos yang dia buka. Kayak Superman itu loh zaman-zaman jadul itu. Dan dia akan ketawa dengan buruk sekali kan. Saya nggak tahu itu pendapat saya aja atau orang lain ya? Ya sama Bang. Sama, gitu Bang. ya. Saya juga sama. Iya, saya tuh merasa kenapa dia begitu ya? Dan dia sambil gitu cengengesan Bang. Cengengesan. Iya. Gak bisa hilang itu loh. Aneh banget ini orang. Menurut Bang Bang Ade, setelah kasus ini nanti masuk pengadilan dan mungkin nanti terbukti Roy Suryo bersalah ya karena telah memfitnah, kemungkinan mereka ini kapok nggak ya? Mereka ini siapa? Roy Suryo, Dr. Tifa dan yang lain. Nggak, kalau Roy Suryo dan Dr. Tifa, kalau dia bersalah dia pasti masuk penjara kan? Iya. Kapok nggak? Kan nanti dulu. Nggak, paling tidak kan gini, dia tidak akan kita dengar lagi untuk dalam at least kan 5 tahun ya? Kurang. Ancamannya 12 tahun Bang. Ancaman 12 tahun. Makanya Roy Suryo itu apalagi karena dia sebelumnya residivis. Jadi mungkin untuk waktu yang cukup lama lah. Ya taruhlah kita umpamakan 5 tahun. Dalam 5 tahun ini kita tidak lagi mendengar Roy Suryo kan. Dia tidak akan muncul lagi dengan kaosnya. Yang kesian juga Dr. Tifa. Dr. Tifa tuh sebetulnya selama beberapa waktu terakhir udah kayak hilang kan. Dia udah gak ngomong lagi. Dia udah gak muncul lagi. Kalau dia sampai ditahan juga mungkin gak sampai 5 tahun lah ya. Paling tidak dia tetap akan hilang untuk sementara waktu. Tapi kan tadi saya tanya siapa mereka tuh adalah karena yang mendukung mereka tuh banyak. Misalnya Refli Harun. Oh iya. Ya, karena itu pada pertanyaan. Refli Harun akan menghentikan serangan nggak? Refli Harun tuh katanya keluar duit loh buat buku apa? Yang mana yang Jokowi ya? Yang Jokowi White Paper. Jokowi White Paper. Dia katanya dia keluar duit buat cetaknya atau apa gitu. Iya. Jadi dia adalah orang yang memang sampai berinvestasi di sana katanya ya. Nah, orang semacam ini akan berhenti nggak? Ya. Karena semakin lama isu itu terpelihara pun di ininya dia masih jalan lah melalui podcastnya. Nah itu ada pertanyaan-pertanyaan besar seperti itu. Apalagi kalau sampai di belakangnya ada kekuatan-kekuatan pemodal. Pemodal tuh nggak mesti pengusaha ya. Tapi orang yang punya dana besar untuk membiayai proyek-proyek politik anti Jokowi ini. Ingat loh, serangannya bukan hanya pada Pak Jokowi tapi juga pada Gibran ya. Dan apalagi kan artinya kalau masih lama kan Gibran tuh sekarang masih jadi menjabat sebagai wakil presiden. Kedepannya bisa juga berpeluang untuk maju lagi sebagai gitu. wakil presiden lagi. Wakil presiden lagi. Tapi maksud saya adalah serangannya akan tetap betul. Kita akan lihat ini. Dan satu lagi yang menarik juga adalah serangan terhadap saya rasa ya terhadap PSI dan Mas Kaisang. Kalau betul ya Pak Jokowi, tapi hampir pasti kan Jokowi akan berlabuh di PSI kan? Kalau itu betul terjadi, ya pasti akan serangannya diarahkan ke sana. Ini luar biasa loh. Ya. Dan saya baru aja menemukan fakta baru ya. Anda tahu majalah Forum Keadilan kan? Ya, tahu. Yang Forum Keadilan yang dulu ya ketuanya sekarang atau tokohnya sekarang itu adalah orang yang dulu terlibat dalam obor rakyat. Obor rakyat. Ya.
2014 ya. Ditahan jadi kasus 2016 ya. Tapi sekarang obor rakyatnya sendiri lahir lagi. Apa tuh? Obor Rakyat Reborn namanya. Dan orang yang mendirikannya adalah orang yang dulu juga mengerjakan obor rakyat tersebut. Ada nggak modal di situ? Pasti ada modalnya. Pasti ada modalnya. Nah, pertanyaannya adalah siapa pemodalnya? Forum Keadilan tuh besar loh sekarang sebagai sebuah channel ya. Dan dia mengundang banyak sekali orang-orang terkenal di situ. Obor rakyat mungkin akan menjadi sebuah media sejenis dengan itu. Saya melihat ini adalah sebuah tanda-tanda di mana akan kembali berulang nih serangan terhadap Pak Jokowi lagi, kepada Gibran, kepada Mas Kaisang, mungkin juga kepada Pak Prabowo. Tapi aktornya itu akan lebih spesifik elit politik dong Bang, karena Pak Jokowi lebih dekat ke PSI, Gibran nanti bertarung lagi gitu loh. Kalau hari ini kan mungkin ya ada elit politik juga, tapi kan ada banyak faktor kebencian. Roy Suryo itu kalau saya lihat ya, Roy Suryo, Tiva itu kan faktor kebencian aja sama Jokowi awalnya ya, sebelum mungkin ada yang membackup ya. Kan Dokter Tiva itu dari dulu memang pembenci. Jangan lupa juga sebut ini dong, Rizal Fadila. Rizal Fadila. Tapi dia walaupun saat ini belum ada berita ditangkap. Ya. Gitu. Tapi kan dia memang inilah apa tuh? Aktor pinggiran ya. Tapi pedes Bang kalau kritik itu. Oh pedes. Tapi efeknya nggak terlalu besar. Oh gitu ya. Saya rasa. Cuman ininya aja, penadanannya yang suka kelihatan marah-marahnya aja. Kadang-kadang kita juga jadi bikin kesel juga gitu loh. Jangan lupa juga Amin Rais. Kan Amin Rais ya kayaknya kan beberapa isu yang dia lontarkan akhirnya kan tidak membesar juga gitu kan. Dan sekarang dia mulai menyerang Pak Prabowo, dia ngangkat soal Teddy kan ke Pak Prabowo. Tapi kalau pertanyaan Anda adalah akan kapok atau enggak? Saya khawatir orang-orang ini walaupun sudah melihat apa yang terjadi pada Roy Suryo, Dr. Tiva, kelihatannya kultur budaya politik, kultur politik mereka yang menggelorakan kemarahan, kebencian, keserangan gitu, itu tidak akan berakhir. Tapi kan kalau memang mereka nggak kapok dan mengulangi, kan bisa dimasukin lagi Bang ke bui. Ya mungkin caranya akan berubah ya. Ini kan kalau Roy ini kan begini, ceritanya kan agak agak ironis ya. Jadi gini, dia melakukan hal-hal yang jelas-jelas ketika dia ulang-ulang, itu membuat orang merasa bahwa lu itu fitnah. Dulu itu sebetulnya kan ada banyak sekali tuduhan terhadap Pak Jokowi. Ya itu yang juga menyebabkan si obor rakyat dulu sampai ditahan. Misalnya aja Pak Jokowi itu komunis, PKI, anak komunis, anak Tionghoa dan macam-macam kan. Itu yang dilakukan oleh obor rakyat. Akhirnya obor rakyat kena, tapi cuma 9 bulan. Nah dia di penjara, keluar, kita kan berpikir bahwa ya mudah-mudahan dia akan insaf. Enggak tuh. Kalau Anda lihat, cuma caranya lebih canggih. Kayak misalnya kalau Anda lihat Forum Keadilan yang sekarang, mereka itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang secara mudah akan dituduh sebagai pencemaran nama baik. Kalau dulu kan jelas-jelas dia bilang Jokowi itu komunis atau anak PKI, Tionghoa dan segala macam. Kalau sekarang dia ngundang orang untuk ngomong dan orang itu yang ngomong. Dan yang ngomong itu bisa ngomong macam-macam. Ya misalnya kemarin itu obor rakyat yang New Reborn itu menampilkan Amin Rais. Dan Amin Rais itu jadi channel juga Bang. Jadi obor channel. Coba cek namanya Newborn. Obor rakyat, Newborn atau Newborn obor rakyat. Itu belum banyak, subscribernya baru 5.000 atau berapa. Tapi orangnya itu juga. Yang ini dari Forum Keadilan. Bukan, maksud saya Forum obor rakyat itu ada 2 tokohnya. Yang satu bikin Forum Keadilan. Udah besar nih dia.
karena dimulainya sekitar barangkali beberapa tahun yang lalu. Ya. Yang satu sekarang bikin obor rakyat newborn. Yaitu yang saya bilang pelanggannya masih kecil. Tapi yang wawancara dia dengan Amin Rais kemarin, obor rakyat itu 100 sekian puluh ribu penontonnya. Oh lumayan. Lumayan banget di zaman sekarang ini. Iya. Itu isinya Amin Rais ngawur aja ngomong tentang Jokowi. Ya ada orang saya pernah ditawari berapa puluh ribu dolar atau berapa ratus ribu dolar, saya lupa, atau berapa puluh atau berapa ratus ribu dolar agar mendukung Pak Prabowo gitu loh. Ada buktinya? Nggak ada. Tapi dia cerita aja. Nah, saya mau bilang orang-orang ini nih, jadi sebetulnya kalau dikatakan bahwa mereka akan misalnya akan kapok, saya duga tidak akan kapok, tapi mereka kapok dengan cara yang lama. Mereka akan punya cara baru nih mensiasatinya. Tapi tetap isinya tuduhan. Nah, Roy Suryo itu kesalahannya adalah terlalu gamblang, bilang ini palsu. Saya udah bikin 99%. Dikasih tahu kata si rektor UGM, beneran ini anak Jokowi. Jokowi ini anak UGM. Enggak, bohong dia. Yang disalahin rektor UGM kan? Iya. Ya, ketika Jokowi akhirnya turun dari jabatan kepresidenannya, dia merasa bahwa ya udah kelamaan lah ini kalian ini. Selama dia jadi presiden dia tidak menuntut loh. Dibiarkan waktu itu. Setelah dia turun, dia merasa perlu untuk menuntutnya, mengadukannya, melaporkannya. Karena kalau waktu masih jadi presiden kan ada tekanan politik. Ya. Presiden semena-mena, padahal punya hak juga sebenarnya. Punya hak. Tapi dia tidak lakukan itu. Tapi kan memang serangan yang terakhir ini memang munculnya secara agak menonjol itu ya sejak Prabowo jadi presiden. Dan kenapa itu kok muncul lagi karena itu. Setelah Dorman lama, kan isu jasa udah lama nggak kita dengar kan. Tiba-tiba mencuat gitu loh. Iya. Ya kan mungkin karena faktor dianggap bahwa Pak Jokowi itu udah mantan presiden, nggak punya kekuatan. Oh, berani mereka berani lagi gitu. Tapi pertanyaan Kaji itu adalah kenapa? Kan gini, kalau logikanya dia masih jadi presiden, diserang kan untuk menggerus. Kan itu kan kelanjutan, Bang. Kelanjutan bahwa Gibran jadi wakil presiden atas ini Pak Jokowi gitu kan, Pak Jokowinya. Makanya sekarang ketika dia berkuasa, Pak Jokowi berkuasa, mereka tidak bisa mencongkel atau apalah menjatuhkan Pak Jokowi. Nah, sekarang mau mempermalukan gitu loh. Makanya dari awal kan, dari ketika mulai ya, apalagi dengan misalkan yang selalu diungkitkan tentang diloloskannya Gibran menjadi wakil presiden, anak haram konstitusi. Anak haram konstitusi itu dianggap sebagai ya karyanya atau campur tangannya Pak Jokowi gitu. Jadi kalau sekarang kelihatannya serangannya adalah kepada, sebetulnya intentionnya adalah untuk menghancurkan Gibran. Sebetulnya ujung serangan tadi. Tadi. Jadi hancur nih dinastinya Pak Jokowi. Makanya digunakanlah sebuah terminologi namanya dinasti. Ada Jokowi, ada Gibran, ada Kaisang. Ya. Tapi yang terutama adalah yang wakil presiden nih. Mereka berharap bahwa pertama, agar Gibran itu tidak lagi menjadi wakil presiden. Kedua, agar orang-orang mereka bisa jadi wakil presiden atau menjadi presiden yang baru. Saya duga ya. Nah, makanya ini mereka harus berusaha lakukan lagi. Tapi sekarang saya ingin ajak teman-teman semua, penonton semua melihat bahwa kelihatannya polanya ini akan terus berlanjut. Ya kalau lihat peta politik Bang ya, memang hari ini selama Prabowo masih dengan Gibran tuh sulit untuk menemukan lawannya Bang. Sampai hari ini ya. Saya nggak tahu nanti 2 tahun ke depan akan ada tokoh yang luar biasa, yang popularitasnya mentereng dan seterusnya. Nah, memang masuk akal Bang kalau hari ini Gibran tuh harus ditarget. Bahkan ketika
mereka lihat Prabowo nggak ada action nih, nggak ikut-ikutan nih. Prabowonya juga ikut serang sekarang gitu. Iya. Masuklah isu Teddy, masuklah isu macam-macam gitu loh. Itu memang Mungkin teman-teman yang lain agak sebel sama Amin Rais. kenapa Lu ngapain ngomong-ngomong Teddy? Yang kita serang tuh Jokowi. malah pecah isunya ya. Malah pecah nih isunya. Mungkin. Iya. Terus apa Bang dari pelajaran ini bahwa ketika Roy Suryo dan Dr. Tiva ditangkap, ini kan Bang Ade tadi mengatakan bahagia. Bahagia karena orang yang ditangkap atau karena proses hukumnya jalan? Ya artinya proses hukum jalan. Ya. I have nothing against dua orang itu. Saya nggak, maksud saya gini. Saya kenal Roy Suryo. Bahkan dulu di masa dia masih bergeraknya di bidang penyiaran. Penyiar ya. Ya kami sejalan lah dalam banyak hal. Jadi benar tuh kalau dia di mana-mana suka muncul. Kita pernah jadi dosen sama-sama nih gitu. Iya benar. Enggak saya bantah ya. Jadi saya tidak punya antipati secara personal kepada Roy Suryo. Apalagi Tiva. Nggak kenal saya. Oke. Saya marah dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Tapi kan saya berharap bahwa melalui sebuah proses hukum yang benar, ini nggak usah lama-lama, udah selesai sejak kapan tahu, ya. Tapi kan nggak jalan. Ya. Sekarang tiba-tiba saja kita tiba pada tahap di mana Roy Suryo dan Tivanya ditahan, dan kemudian artinya atau harapannya dalam waktu tak terlalu lama akan dimulai pengadilannya. Ya. Jadi itu yang saya bahagia tuh karena dengan begini artinya proses hukum mulai jalan. Karena saya sangat yakin, ya tentu aja saya nggak bisa gunakan gaya-gaya Roy Suryo yang bilang 99%, nggak usah gitulah. Tapi sangat yakin bahwa ijazah Jokowi itu asli. Bang Ade juga belum melihat ijazahnya ya? Belum pernah. Makanya nggak mengatakan 99% karena belum melihat ijazahnya. Nggak, kalaupun saya udah lihat, saya nggak berani bilang 99%. Oh gitu ya. Masih ada nggak kemungkinan itu salah, ternyata palsu? Ya ini sama aja dengan pertanyaan apakah Anda yakin bumi itu bulat atau datar gitu. Yang saya tahu sih dari ilmu pengetahuan sih bulat. Iya. Apakah Anda yakin? Yakin. Berapa persen? Nggak tahu, pokoknya saya yakin lah. Bisa nggak? Kalau itu kan udah sesuai dengan fakta-fakta yang ada ini juga kan. Ini kan juga, tapi saya merasa bahwa kalau fakta-fakta itu dipelajari secara benar, pasti kesimpulannya adalah ijazah Jokowi itu asli. Ya kan? Iya. Saya rasa kita semua bertiga tuh percaya itu terjadi seperti itu kan. Ya, sebenarnya yang paling sederhana itu kan bahwa ijazah itu kan ada yang mengeluarkan, gitu. Ada yang apalagi itu. Ketika yang mengeluarkan mengatakan bahwa itu udah asli, apa gitu, prosesnya ada gitu kan, kuliahnya ada. Nggak, menurut kubu itu, Anda harus tahu. UGM tuh pembohong. Itu kan, temen orang itu cuma ngaku-ngaku temen. Logisnya kan kalau mereka dianggap kemudian yang bersalah itu kan harusnya UGM. Semua pengadilan itu UGM-nya bohong, UGM-nya salah. Teman-teman Jokowi itu salah, ya. KPU salah. Polisi salah. Semua salah. Yang benar siapa? Mereka. Nah, gitu kan. Itu kayak penganut tadi bumi datar tadi. Mereka tidak percaya sampai sekarang, Bang. Iya. Mau teknologi, mau apa. Kan masih ada kan? Masih banyak. Masih ada yang percaya. Banyak, di kampus saya dulu di UI, masih ada yang percaya. Amerika juga ada orang yang percaya loh. Amerika loh. Enggak tahu, maksud saya di bahkan UI itu. Bahkan kalau nggak salah ada tokoh terkenal juga yang di Indonesia. Percaya. Nggak, di luar negeri. Oh, di luar negeri. Ya makanya. Jadi saya mau bilang bahwa ya tentu aja selalu ada kemungkinan bahwa itu tidak benar, ya. Tapi kalau keyakinan saya, ya salah Roy Suryo. Dan dia sebetulnya sederhana. Setelah dikatakan bahwa Pak Roy, rektor UGM udah bilang, teman-temannya udah bilang, Anda sendiri kan orang UGM. Ketika dia bilang, mana ada pakai kacamata fotonya? Ada Roy. Udah ada buktinya. Ijazah saya Embos. itu pakai kacamata S1. Walaupun saya tahun 88. Ya Roy, Pak Jokowi kan 85. Iya, masih rentang inilah 80-an. Tapi masih ada. Jadi siapa yang lagi tuh ngomong? Saya lupa, kayaknya si Rismond.
Tidak ada itu. Iya, Rismon. Rismon kan? Iya, Tidak ada. Ada. Contohnya saya. Lo nggak tahu aja. Nggak tahu aja. Nggak, mereka begitu mudah ngomong tentang apa yang mereka yakini, tapi kemudian dengan mudah juga kita menunjukkan bukti-bukti untuk membantah itu. Masalahnya kita bicara dalam era echo chamber ini kan, orang bilang tuh, ini ada orang-orang yang mereka dengar cuma omongan-omongannya Roy, omongannya Rismon di waktu itu, omongannya Tifa, omongannya Refli Harun, ya, atau omong-omongannya siapa tadi yang Anda bilang Rizal Fadilah. Ya karena Anda nggak pernah dengar Ade Armando, nggak pernah dengar Kajito, nggak pernah dengar Warsa, nggak pernah dengar orang-orang yang membela Pak Jokowi, ya Anda akan percaya itu. Itu membuat kita putus asa sebetulnya memang. Kondisi itu karena itu memang mau tidak mau nih, yang terbaik adalah pengadilan. Betul. Jadi pilihan Pak Jokowi untuk menempuh jalur hukum nggak salah, Bang? Sangat benar. Sangat benar ya. Sangat benar. Karena kita aja orang yang bukan Jokowi itu jengkel gitu. Jengkel. Apalagi Jokowi dan keluarganya. Karena ya kita aja kan ngerasa bising gitu. Iya, bising TV, di YouTube dan bising banget dengan asumsi-asumsinya. Asumsi yang ya kayak makanya kan sebenarnya aja. kalau kita sih berharap bahwa ya saya lah dari awal kenapa ini prosesnya nggak secepat mungkin aja. Nah, artinya kan ketika ya proses pengadilan kan Pak Jokowi udah mengadukan dan sebagainya, terus proses pemeriksaan juga kok tidak juga cepat ke pengadilan. Iya, baru sekarang P21. Saya percaya bahwa memang ada kekuatan yang berusaha mengintervensi jalan orang proses. Besar tadi, Bang. Iya. Mungkin partai besar atau kekuatan besar atau siapa atau aliansi dari berbagai orang besar itu ya. Nah, tapi marilah kita katakan pada mereka stop. Ya. Stop lah, udahlah kita demi Indonesia. Kenapa Anda terus-menerus berusaha memecah Indonesia, bikin konflik untuk isu yang nggak penting banget gitu. Nggak penting banget. Cari yang substantif. Iya. Atau ketika misalkan terbukti ijazah Pak Jokowi palsu, terus apa efeknya? Yeah. Efeknya, dampaknya untuk kita apa? Nggak ada. Benefitnya apa? Dibatalkan. Semua kebijakannya Pak Jokowi. Semua. Iya. Tunjangan presidennya harus dibalikin. Oke, ada lagi Bang Ade? Enggak. Mas Warsa? Nggak ada. Oke, terima kasih Bang Ade, Mas Warsa. Baik, penonton Cokro TV, demikian hasil diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam program Bocor Kasar berikutnya. Sampai jumpa. Salam.